Shalom, bersama saya Edwin di Maranatha News edisi minggu ini. GSJA Maranatha mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Berikut warta gereja untuk sepekan ke depan. Jemaat terkasih yang membutuhkan pelayanan konseling atau dukungan doa dapat dilayani oleh staf kependetaan pada hari kerja di jam 9 pagi sampai 12 siang. Jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling dan doa khusus dapat mengisi formulir hijau atau mengisi Google Form dengan link bit.ly/formulir_doa atau dapat menghubungi kantor gereja di nomor WhatsApp 0821 3914 3903 dan akan dilayani oleh tim pastoral. Ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 April 2026. Ibadah 1 diadakan pukul 6:30 pagi, dan ibadah kedua diadakan pada pukul 9 pagi, dan akan dilayani oleh Pendeta Indrijati M. Limanta. Ibadah dan perayaan Paskah akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 5 April 2026. Ibadah pertama diadakan pada pukul 6:30 pagi, yang akan dilayani oleh Pendeta Janeman Usmani, dan ibadah kedua pada pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Sri Baskoro. Paskah Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 5 April 2026, pukul 4 sore di gedung gereja, dan akan dilayani oleh Pendeta Lydia Susanti. Kebutuhan telur Paskah sebanyak 80 kg atau 1.200 butir telur. Bagi jemaat yang rindu untuk memberi, dapat menghubungi Ibu Ima di nomor 0812 3326 8802. Pengumpulan sampai dengan hari Jumat tanggal 3 April 2026. Kebutuhan dana yang terkumpul dari persembahan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dan Basar sampai dengan tanggal 16 Maret 2026 sebesar Rp20.100.000. Dari dana yang dibutuhkan panitia sebesar Rp35 juta. Bagi jemaat yang terbeban untuk mendukung dalam bentuk dana, dapat memberikan persembahan khusus Paskah melalui amplop Paskah, transfer, atau dapat sket increase persembahan dengan memberi kode 4 di akhir nominal persembahan. Konfirmasi setoran Anda kepada panitia Ibu Syani Listio di nomor WhatsApp 0856 4647 2931. Tuhan Yesus memberkati. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan usia yang penuh dengan berkat dan sukacita yang melimpah. Data pernikahan jemaat. Dalam rangka peneguhan usia pernikahan yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026, maka bagi jemaat yang telah menikah, dimohon kesediaannya untuk dapat mengisi formulir data pernikahan melalui link berikut bit.ly/data pernikahan jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pendaftaran pelayan. Gereja kembali membuka pendaftaran bagi jemaat yang rindu untuk bersama-sama melayani Tuhan di GSJA Maranatha Malang. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir pada link bit.ly/dafpel Maranatha Malang. Pendaftaran dibuka bagi semua jemaat yang ingin terlibat dan telah memenuhi syarat yang ada pada deskripsi formulir. Info lebih lanjut dapat menghubungi admin gereja. Formulir update data jemaat. Gereja mengimbau kepada seluruh jemaat GSJA Maranatha Malang di wilayah masing-masing untuk dapat berpartisipasi dalam pembaruan data jemaat setiap tahun dengan mengisi formulir data diri di bawah ini. Pembaruan data ini sangat penting sebagai langkah awal untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan aktivitas gereja ke depannya. Gerakan Satu Saksemen. Bagi jemaat yang ingin terlibat dalam pembangunan gereja, dapat memberikan satu saksemen atau dapat berupa uang senilai Rp65.000 yang dapat ditransfer melalui rekening gereja dengan menyertakan kode akhir angka 11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin gereja di 0821 3914 3903. Bagi jemaat yang rindu untuk memberi kesaksian tentang lawatan Allah dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kami dengan senang hati menerima kesaksian tersebut, yang selanjutnya akan dimuat dalam buku renungan harian Maranatha yang akan dibagi setiap bulan bagi jemaat yang berulang tahun, serta akan dimuat juga dalam segmen Maranatha lainnya. Bagi Bapak atau Ibu yang tergabung dalam Komisi Kedukaan Lazarus, iuran Komisi Lazarus dapat disetorkan ke rekening gereja dengan menambahkan kode angka 10 pada akhir nominal setoran Anda. Contoh 10010. Konfirmasi setoran Anda dengan mencantumkan nama dan keterangan bulan pembayaran ke nomor 085 791 721 590. Pembayaran onsite di gereja dapat disetorkan kepada Bapak Hari Budi Prasetyo.
Bagi jemaat GSJA Maranatha Malang yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, persembahan khusus, persembahan komisi, dan persembahan pembangunan dapat disetorkan pada rekening gereja di nomor 8163777779 atas nama GSJA Maranatha dengan memberikan akhiran kode angka pada setiap persembahan yang Anda setorkan, atau dapat scan kris yang disediakan di sandaran tempat duduk Bapak atau Ibu dengan menggunakan M-Banking, OVO, Link Aja, GoPay, Dana, serta e-wallet lainnya. Tambahkan kode atau keterangan pada setoran Anda. Konfirmasi setoran kepada Bendahara Gereja Ibu Siani Listio dengan mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp 0856 4647 2931. Gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang dengan setia memberikan persembahan melalui transfer maupun secara langsung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Update persembahan pembangunan sampai dengan tanggal 17 Maret 2026, total pengeluaran sebesar Rp539.900.683. Saldo dana pembangunan sampai dengan tanggal 17 Maret 2026 menjadi Rp139.566.468. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah Live streaming GSJA Maranatha Malang dan Sekolah Minggu dapat diikuti melalui channel YouTube GSJA Maranatha Malang. Informasi seputar GSJA Maranatha Malang dapat menghubungi gereja di nomor WhatsApp 0821 3914 3903 atau dapat dilihat di sosial media GSJA Maranatha Malang, Facebook GSJA Maranatha Malang, Instagram @GSJA Maranatha MLG, channel YouTube GSJA Maranatha Malang. Di dalam Yeremia 29 ayat 12 mengatakan, "Dan apabila kamu berseru kepadaku dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Demikian Maranatha News edisi minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Malang hari ini sepi sekali. Kita bisa cepat sampai di gereja, dan kalau minggu ini ada waktu sejenak untuk kita libur, biarlah kita dapat menikmati karena semua dari Tuhan. Amin. Kita boleh sehat juga karena anugerah Tuhan. Mari kita berikan salam kiri kanan, muka belakang. Selamat datang buat jemaat yang menyaksikan melalui live streaming. Tuhan melawat ke rumah-rumah, ke tempat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berada. Puji Tuhan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Jumat Agung, kita Paskah memiliki aksi Paskah. Kita akan memberikan makanan kepada wilayah orang-orang di sekitar gereja. Dan kemudian aksi Paskah berikutnya adalah donor darah. Bila Bapak Ibu biasa untuk donor darah, mari donor darah setelah W2. Setelah W1 atau setelah W2 ini. Ini Pak Rafli. Setelah W1 ya, setelah W1 ada donor darah. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kuat, yang tidak bermasalah dengan kolesterol dan macam-macam, kita akan donor darah. Dan berikutnya, kalau hari ini adalah minggu keempat, adalah minggu ulang tahun. Apakah ada Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Maret? Silakan mengangkat tangan. Ada Bu Hayati, ada juga Pak Aryadi, ada lagi di atas bulan Maret. Kita akan pujikan panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan.
Selamat ulang tahun. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai setiap Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berulang tahun. Di akhir ibadah, Bapak Gembala akan berdoa buat Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kalau sepanjang hari, sepanjang minggu ini kita boleh menikmati waktu libur, menikmati waktu bersama keluarga atau teman-teman kita, atau mungkin ada waktu kita untuk beristirahat dari rutinitas kita. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah libur memperhatikan kita. Amin. Tuhan tidak pernah libur untuk menolong kita. Mari pagi hari ini sama-sama kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Nyatakan setiap kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kami kagum akan Engkau Yesus. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Nyatakan kami kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami kagum akan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Saya undang Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu pagi hari ini menyembah Engkau. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak membawa hal yang sia-sia, tetapi kami boleh membawa terus kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama nyatakan amin. Sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Mari jangan lelah mengikut Tuhan, jangan lelah untuk melayani Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang akan berikan kekuatan. Amin. Yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah yang gelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus, Kau yang beri kekuatan buat kami. Amin. Yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Amin. Atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
saudara, bersama dengan saya, kita bertepuk tangan di atas kepala. Kami siap untuk dibangun Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, kita lebih lagi, haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita harus bangga. Kita punya Tuhan yang penuh kuasa, haleluya. Mari kita tetap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita selalu bangga punya Tuhan yang hebat. Amin. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau. Katakan kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau, Yesus. Kami bangga Tuhan, ku bangga memiliki-Mu. Ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga puja Engkau Tuhan. Katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau, Yesus. Ku bangga memiliki-Mu. Ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga Tuhan memiliki
bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku, namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Orang soal buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk jemaat sekalian. Puji nama Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita patut bangga karena Tuhan adalah Tuhan kita. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita. Dari kita masih bayi sampai kita sekarang, penyertaan Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup kita. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Mari kita tinggikan Dia lebih lagi. Karena Dia adalah Allah yang sungguh amat hebat dalam hidup kita. Mari kita mau belajar mengucap syukur karena kasih-Nya, penyertaannya, pemeliharaannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur karena penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, 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 Kau Allah yang besar.
di atas segalanya. Benar, Engkau Yesus Raja di atas segala-galanya Tuhan. Kami bangga memilikimu Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau Asyik berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu Yesus Raja di atas segala. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus, Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Raja di atas segalanya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan banyak hal dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Lawatlah setiap orang satu persatu. Jangan Engkau lewatkan satu orang pun. Baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui live streaming. Tuhan, berbicaralah. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Terima kasih setiap pelayan, worship team dan yang melayani di belakang layar. Hari libur tetapi tetap melayani. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, kalau kita melihat gambar di belakang ini dikenal dengan
jembatan langit. Jembatan ini ada di Huajiang Grand Canyon di provinsi Guizhou. Kalau saya salah, mohon maaf ya, ini lidahnya lidah Jawa Timur. Guizhou, Tiongkok. Jembatan ini diresmikan pada akhir 2025. Jembatan ini adalah jembatan tertinggi karena tingginya 625 meter. Sedangkan Menara Eiffel yang ada di Perancis, Paris ya, saya belum ke sana, jadi makanya salah-salah ini ya. Itu hanya 330. Ini 2 kali lipat. Jembatan ini menghubungkan di provinsi Guizhou ini adalah pegunungan berbatu. Sehingga solusinya adalah membangun jembatan. Dan ternyata jembatan ini adalah jembatan yang panjangnya 2,89 kilometer. Wow, nggak ada penyangganya ya ini ya. 2 kilometer 8,9. Sehingga jembatan ini memangkas perjalanan yang seharusnya 2 jam. Jadi 2 menit. Wah, keren. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, membangun jembatan ini bukan hal yang mudah. Karena jembatan ini membutuhkan kedetailan, kejelian seorang arsitek. Sehingga mereka menggunakan teknologi. Awalnya menggunakan roket. Roket ini membawa kabel ke ujung. Kemudian dibantu oleh satelit, dibantu oleh drone, dan semuanya ini untuk membuat benangnya atau kabelnya sampai di sana pada titik yang benar, diarahkan oleh satelit. Dan luar biasa ketika membangun jembatan ini menggunakan robotika. Wow, kalau di Indonesia masih dipikul gitu ya. Tapi di sana menggunakan robot, dipasang menggunakan robot. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini adalah pembangunan menggunakan teknologi. Ternyata di Alkitab ada juga pembangunan yang menggunakan teknologi. Tetapi pembangunan itu sia-sia. Mari sama-sama pagi hari ini kita belajar sesuatu. Firman Tuhan pagi hari ini adalah without God all is nothing. Mari kita membaca, mari kita melihat di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.
Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan anak-anak manusia itu. Dan berfirmanlah, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saat itu manusia melihat tanah datar, dan itu adalah Sinear. Saat itu adalah daerah Babilonia atau dikenal dengan Mesopotamia kuno. Dalam sejarah Mesopotamia kuno tidak memiliki batu alami, sehingga mereka memiliki teknologi membuat batu bata. Teknologinya tidak ada di daerah lain saat itu yang dikenal dalam sejarah Mesopotamia. Jadi mereka membuat sebuah tumpukan batu bata yang dikenal dengan zigurat. Zigurat ini adalah tempat penyembahan kepada dewa. Disinilah manusia bertemu dengan dewanya. Bukan itu saja, zigurat dianggap penghubung antara bumi dan langit. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, zigurat menunjukkan kekuasaan kota. Wah, ini simbol kalau kota punya zigurat, berarti dia berkuasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maksudnya Menara Babel ada di Sinear karena diduga oleh para ilmuwan, Menara Babel meniru zigurat, sehingga saat kalau kita mundur di Kejadian 10 yang ada air bah, Nuh dengan 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Ketika telah berkembang menjadi banyak, masuklah di pasal 11 Kejadian. Di sana mereka menjumpai, karena udah banyak orangnya, mereka melihat ada tanah datar. Sehingga mereka merasa ini waktunya membuat inovasi. Menara Babel. Menara Babel dibangun tinggi hingga ke langit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, betul sudah ada air bah, habis itu manusia. Tetapi ketika mereka bertambah banyak, dosanya tetap ada. Mereka mau cari kemuliaan, mereka ingin melawan kehendak Allah. Sehingga arti kata Babel dalam bahasa Ibrani adalah balal, mengacaukan.
Pagi hari ini kita akan belajar. Kalau ada kekacauan berarti sia-sia. Maka kita akan belajar. Kalau kita tidak mau membangun kesia-siaan, maka yang pertama, bangunlah sesuatu apapun dalam hidup kita dengan Tuhan. Menara Babel menunjukkan bahwa manusia membangun tanpa Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Kejadian 11 menunjukkan bahwa bangsa ini tidak malas. Mereka kreatif, kompak, visioner, nggak mau sama dengan zigurat. Dia mau lebih tinggi sampai ke langit. Kreatif sebenarnya. Dia punya teknologi, dia punya strategi. Tapi satu masalahnya, Tuhan tidak ada dalam tujuan mereka. Tuhan tidak ada dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga saat itu di ayat 4 kita melihat yang pertama. Mereka berkata, mari kita mendirikan kota. Ini ada kesombongan di dalamnya. Komitmennya ini bukan hanya sekedar ide, tapi komitmen disertai tindakan. Ada kesombongan di sini. Ini ada ambisi, kesombongan. Dan yang di ayat 4 berikutnya dikatakan, mari membuat menara sampai ke langit. Kalau kita melihat artinya adalah mereka ingin mencapai ilahi dengan caranya sendiri. Bagaimana mungkin kita mencapai surga dengan cara kita sendiri? Nggak akan bisa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan ada ambisi, ingin menyamai Tuhan. Di ayat 4 juga dikatakan, mari kita cari nama. Dalam bahasa aslinya, ini menunjukkan bahwa bangsa ini sedang mencari kemuliaan, identitas tanpa Tuhan. Saya bisa. Wow. Ada hal yang keempat di ayat 4. Supaya kita jangan terserak. Ini menunjukkan ada kekompakan. Tetapi kekompakan yang salah akan menjadi alat pemberontakan kepada Tuhan. Ini namanya kesombongan berjamaah. Kesombongan kolektif. Sama-sama, ayo sesama sombong kumpul. Mari kita bangun kota. Tanpa Tuhan kita bisa. Wah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebenarnya Menara Babel ini ada bukan karena bangsa ini tidak punya kemampuan. Bangsa ini punya kemampuan, tetapi hatinya, pikirannya jauh dari Tuhan. Itu seperti ada seorang yang ingin membangun rumah yang indah di atas tanah yang bagus. Tetapi ketika rumah itu jadi, rumah itu mentereng, ternyata tanahnya milik orang lain. Sehingga ketika pemilik tanah itu datang, alhasil adalah diambillah bangunan itu. Mungkin saat ini banyak orang menganggap hidup itu adalah sukses.
Tapi ketika kesuksesan menurut manusia, bukan menurut kehendak Tuhan, maka akan sia-sia. Saat ini mungkin kita berusaha membangun image mati-matian, tapi kita lupa menjalin relasi diri kita dengan Tuhan. Inilah awal muasal, awalnya bangsa ini mulai punya ide tanpa Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini mungkin sama seperti ketika kita belum punya pekerjaan, kita minta Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan memberi. Dan ternyata ketika Tuhan beri pekerjaan, kita mati-matian cari posisi, kerja keras, lembur sampai malam, sehingga kita tidak melayani lagi. Untuk berbakti, berkumpul dengan orang percaya, no time. Saya harus lembur. Kita lupa bahwa semua yang kita peroleh pemberiannya Tuhan. Semua yang kita dapatkan, kita sehat, kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, itu karena anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mulai mengandalkan diri kita lebih daripada Tuhan, maka semua akan sia-sia. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, bahwa Tuhan melihat hati, bukan pencapaian. Mungkin saat ini kita seringkali merasa capek banget membangun hidup, membangun karir. Bukan karena berat sebenarnya, tetapi karena kita sedang sendirian. Kita tidak melibatkan Tuhan. Hati kita jauh dari Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita melihat bahwa melalui ayat ini Tuhan sedang melihat hati. Bangsa ini pandai, iya. Cerdas, iya. Ada tanah yang datar, idenya keluar. Bangun menara sampai ke langit, kreatif. Tapi masalahnya mereka hatinya jauh. Mereka kuat. Mereka bisa membangun, bisa. Apakah ini salah? Sebenarnya tidak ada yang salah. Tetapi ketika hati mereka jauh dari Tuhan, itu yang menjadi akar permasalahannya. Sehingga di ayat 5 dikatakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Mungkin saat itu manusia sudah merasa hebat sampai ke langit. Tapi ironisnya Tuhan harus turun. Ini menunjukkan di hadapan Tuhan semua kegagahan kita, status kita, kekayaan kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, hati kita lebih berarti. Bagi Tuhan semua pencapaian kita tidak terlihat. Sehingga Tuhan harus turun melihat ke bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau dulu mereka membangun menara, mungkin saat ini menara versi milenial adalah
mencari followers, membangun personal branding, kemudian membangun karir yang outstanding, membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Apakah itu boleh? Boleh. Kita punya investasi, kita punya tabungan, kita punya zona nyaman. Apakah boleh? Boleh. Yang menjadi masalah ketika hati kita ini jauh dari Tuhan. Ketika kita akhirnya mengasihi semua harta benda, keluarga, kekayaan, uang lebih daripada Tuhan. Bukankah ini sama dengan mengasihi dunia? Dalam Yohanes 1 ayat 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bila kita punya hati membangun segala sesuatu untuk kemuliaan diri kita, bukan kemuliaan Tuhan, bukankah itu menara Babel? Sebaliknya, bangunlah hati kita untuk memuliakan Tuhan setiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mintalah hatinya Tuhan ada di hati kita setiap hari. Karena untuk itulah kita ada di dunia ini. Kita harus menghidupi misinya Tuhan, memuliakan Bapa di surga. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Ada ayat Paulus katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Dikatakan, jika engkau makan, bukankah makan itu adalah rutinitas kita? Bukankah minum itu rutinitas kita? Maka kita bisa memuliakan Tuhan melalui rutinitas kita. Kita bisa memuliakan Tuhan setiap hari. Dari hal yang kecil, makan, minum, melakukan sesuatu yang lain, scroll TikTok, ngafe, gibah, salah. Kalau gibah itu punya asumsi yang agak kurang pas. Tetapi kalau sharing beda lagi sepertinya ya. Jadi kalau kita mau ngerumpi, kita mau berpikir, kita mau punya ide kreatif, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hati kita sudah kita latih untuk memuliakan Tuhan, maka mau makan, mau minum, mau ngafe, mau apapun, kita buat Tuhan dimuliakan. Bahkan di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini tidak berbicara tentang kalau punya atasan yang baik. Di sini juga tidak berbicara kalau punya pasangan yang baik. Tetapi dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seringkali kita merasa ayat ini cocok kalau keadaan kita baik-baik saja. Tetapi kalau kita menjumpai
mungkin istri yang cerewet, suami yang rese. Apakah kita bisa melakukan ini? Apapun juga untuk Tuhan. Kita perlu berlatih melakukan ini. Kalau kita tidak mau masuk dalam laboratoriumnya Tuhan, maka kita akan tahu saja ayat ini. Tapi kita tidak melihat kuasa dari ayat ini. Ketika kita melakukan firman, itulah misinya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kita berdiri di atas firman, kita melakukan firman, bukan hanya sebatas tahu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dunia ini bilang, bangun namamu supaya kamu jadi orang yang berarti. Tapi bagi Tuhan, Dia katakan, aku melihat hatimu. Aku melihat hatimu lebih daripada bangunan-bangunan duniawi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita melihat diri kita. Apakah hati kita sudah basicnya, dasarnya untuk memuliakan Tuhan. Hal yang terakhir pagi hari ini, membangun sia-sia bila tujuan kita tanpa Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa ini membuat batu bata yang baik. Panas-panas mereka membuat menara. Kita bisa bayangkan di daerah Sinear panasnya seperti apa. Mereka ada arsiteknya, mereka ada teknik sipilnya yang mengawasi. Ada tukangnya, ada bagian yang membuat batu bata. Tetapi yang salah adalah tujuannya. Dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Babel ini mengajarkan bahwa masalah utamanya bukan karena kurang kompetensi, bukan karena kurang kemampuan, tapi masalahnya adalah salah tujuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya kita membangun kemegahan, tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Kristus ketika Dia ada di dunia, Dia menghidupi misinya. Misinya adalah mengasihi dunia ini, mengasihi kita semua. Dia pikul kasih itu, Dia pikul misi itu hingga mati di atas kayu salib. Dia mengemban misi itu. Sedangkan misi kita adalah menghidupi firman itu. Apa yang diperoleh oleh Kristus? Ketika Kristus tidak mencari nama, maka Tuhan mengaruniakan nama di atas segala nama. Ketika Tuhan tidak mencari ketenaran, Yesus tidak mencari ketenaran. Dikatakan di dalam Roma bahwa Allah sangat meninggikan Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah kita mencari kemuliaan diri kita, karena semua akan sia-sia. Dan kalau kita melihat saat ini,
bangunan Menara Babel berdiri tegak karena ada teknologi batu bata. Apakah Tuhan bisa menghancurkan Menara Babel dengan gempa bumi? Bisa. Apakah Tuhan tidak bisa mengirimkan angin untuk menghancurkan? Bisa. Apakah Tuhan tidak bisa mengirimkan air supaya banjir, roboh? Bisa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan melakukan hal yang remeh, bahasa. Bahasanya dikacaukan, berhentilah bangunannya. Mungkin yang satunya dari atas bilang, batu bata, ternyata yang dikirim air. Saya nggak tahu. Yang di atas bilang, yang di bawah arsiteknya bilang, kurang kecil, yang di atas buatnya lebih besar. Kacau lah. Inilah Menara Babel. Mereka sedang belajar Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Saat ini mungkin kita melihat, wah, keadaannya semakin buruk. Energi akan habis. LPG, listrik, air, makanan, kita takut mungkin. Tapi ingat, Tuhan berdaulat. Amin. Dia bisa menggunakan hal yang remeh, bahasa, untuk mengacaukan Babel. Maka Tuhan yang sama, dia berdaulat untuk menolong kita. Ketika kita pegang firman Tuhan dengan iman, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, pagi hari ini mungkin Tuhan tidak minta kita meruntuhkan menara yang sudah dibangun. Tapi Tuhan minta kita menyelaraskan tujuan dan hati kita dengan Tuhan. Dan mungkin pagi hari ini saat kita datang di tempat ini, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, jangan membangun hidup hanya untuk ambisi. Jangan kita ingin membesarkan diri kita, karena semua akan berakhir sia-sia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bawa tujuan kita kepada Tuhan. Karena dialah yang punya identitas, arah, dan tujuan yang sejati. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Kita tidak mau membangun kesia-siaan selama kita hidup di dunia ini. Mari kita pujikan, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan lagu ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, amin, amin. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang baik, terima kasih sekali lagi Tuhan menyatakan kasih kemurahan Tuhan bagi kami semua. Sehingga hari demi hari kami boleh merasakan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga akhirnya hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan bersama Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan terima kasih di dalam rumah Tuhan kami mendapat makanan rohani yang sangat berguna dalam hidup kami, yaitu kebenaran firman Tuhan yang kami boleh menyaksikan atau mendengar. Bapa di surga, Tuhan sendiri sudah bersabda, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memegangnya. Bahkan bila kami melakukan firman Tuhan, kami sadari Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya karena Tuhan. Tuhan adalah jalan itu yang benar. Manusia usaha mendirikan Babel yang tinggi dan binasa semua. Tuhanlah jalan itu. Tuhanlah yang kebenaran itu. Dan Tuhanlah kehidupan itu. Hanya di dalam jalan Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, manusia akan menemukan jalan itu yang benar. Kebenaran yang sejati dan kebenaran yang membawa kehidupan. Maka hari ini kami berterima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami berada di rumah Tuhan. Kami memuliakan Tuhan dan kami ingin selalu memuliakan Tuhan sepanjang hidup ini. Karena Tuhan itu baik. Terpuji nama-Mu, berkati firman Tuhan yang selalu kami dengar
supaya firman Tuhan menjadi pegangan dalam jalan hidup kita. Selama kami hidup, kami tidak akan dirugikan, tetapi itulah kebenaran yang sejati. Terpuji namamu yang ajaib. Bapa di surga, kami juga tadi mendengar ada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Itu sudah membuktikan luar biasa bahwa Tuhan memelihara anak-anaknya. Tuhan tahu di mana kami berada. Ebenezer, Tuhan sudah menolong saudara-saudara kami sampai saat ini demikian. Maka kami percaya Tuhan akan melanjutkan penyertaan saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan memberkati saudara yang berulang tahun. Peganglah janji Tuhan, peganglah firman Tuhan, dan ketahuilah bahwa Tuhan akan menolong Bapak Ibu di dalam jalan hidup yang sekarang kita hidupi. Dan cita-cita, keinginan, rencana-rencana yang baik, mari sampaikan kepada Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan merestui cita-cita yang baik sehingga masa muda kita seperti burung rajawari. Terima kasih. Kami ucapkan selamat tahun baru. Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan menyertai ya sekarang. Dan terima kasih buat semua saudara yang hadir dan yang melayani luar biasa. Sehingga pada pagi ini, maka akhirnya sebelum kami pulang, mari kita mohon berkat Tuhan, Allah sumber segala sesuatu. Tuhan yang memegang segala sesuatu, hidup manusia, alam semesta ini. Maka turunlah berkat kasih kemurahan Tuhan, kesehatan, umur panjang, dan penyertaan Tuhan baik hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Itulah janji Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai perjalanan kita sekarang sampai Maranatha. Mari kita yang percaya dapat mengatakan amin, amin, amin. Terima kasih, selamat jumpa, sampai jumpa lagi. Amin. Yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuh
kiranya damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan selalu ada buat Bapak Ibu Saudara.